Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dan DKM masjid yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur terus menerus tanpa henti kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dan rahmatnya serta karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat sama-sama hadir dan duduk di majlis ilmu. Dan tentu kita berharap hadirnya kita di majlis ilmu ini mendapatkan naungan rahmat, karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum yang sedang kumpul-kumpul atau berhimpun di salah satu daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, dan mereka duduk di masjid tersebut. Yang mereka lakukan yang pertama adalah membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mengkaji isi kandungan Al-Qur'an seperti saat kita saat ini. Kemudian kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan rombongan tersebut, perhimpunan tersebut akan Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, yaitu kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Artinya salah satu fadilah, salah satu karunia Allah, mereka yang duduk di majlis ilmu, yang pertama Allah turunkan sakinah, kenyamanan, keteduhan, kedamaian, ketentraman Allah berikan padanya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada mereka rahmatnya Allah. Artinya kasih sayangnya Allah, cinta kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memayungi mereka dengan sayap-sayapnya. Artinya selama mereka masih duduk di majlis ilmu tersebut, selama itu pula lah mereka akan dinaungi oleh sayap-sayapnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana riwayat dalam hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi katakan, inna lillahi malaikah yatufuna turaqas sama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki beberapa malaikat-malaikatnya yang ditugaskan untuk melakukan patroli di langit bumi ini. Yaltamisuna ahla dzikir, tugas mereka adalah mencari hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir, yang senantiasa mengingat Allah, yang senantiasa berada di majlis-majlis ilmu. Maka salah satunya adalah ketika malaikat-malaikat tersebut mereka keliling dan mencari mana di antara hamba-hamba Allah yang sedang duduk-duduk di majlis ilmu dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga. Poin yang keempat,
wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang yang duduk di majlis ilmu itu nama-nama orang-orang tersebut akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di samping para malaikat-malaikatnya. Jadi Allah akan bilang sama malaikat-malaikatnya, lihatlah si fulan bin fulan malam ini lagi duduk di sini, di sebelah sini sedang duduk di majlis ilmu. Lihatlah si fulana bintu fulan lagi berada di sini dan di sini. Itu disebut oleh Allah dengan bangganya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Untuk siapa? Untuk mereka yang rajin hadir di majlis ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu bab tentang takdir. Keimanan seorang mukmin yang benar, yang hakiki, tentu harus mencakup 6 rukun iman tersebut. Dan kita semua tahu rukun iman yang terakhir itu yaitu beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, entah itu takdir baik maupun takdir yang buruk. Tetapi jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mereka salah dalam memahami terhadap takdir, maka tentu akan berakibat fatal. Bahkan jika mereka salah memahami tentang takdir tersebut, bisa saja akhirnya membatalkan tentang nilai keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita ingat betul tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qamar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu. Ini kenapa nggak nyaman ya? Speak. Penceramah itu kalau ini nggak bagus paling nggak nyaman. Ya, oke. Ya, ini lebih bagus nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Kata al-qadar itu dia bisa bermakna ukuran, bisa bermakna takaran, ya, bisa bermakna sempit. Antum sering dengar kata Lailatul Qadar, ya. Disebut Lailatul Qadar kenapa? Karena pada malam hari itu Allah perintahkan malaikat-malaikat yang turun ke bumi untuk mengukur kadar keimanan hamba-hamba Allah yang sedang menjemput malam qadar itu. Maka mereka yang diukur sama malaikat Allah itu tepat ukurannya, maka mereka dapat itu malam qadar. Jadi al-qadar itu bisa bermakna takaran atau ukuran. Sudah jadi bahasa Indonesia. Antum sering dengar kalau datang ke toko emas, ini emas kadarnya berapa? Bahasa Indonesianya kadar, bahasa Arabnya qadar. Diambil dari bahasa Arab itu, ya. Jadi banyak sekali sebenarnya bahasa Indonesia itu mengadopsi dari bahasa Arab. Kadar, kadar itu apa? Ukuran. Bahasa Arabnya qadar. Ya. Selama hayat di kandung badan, kata hayat dari bahasa Arab, al-hayatu, kehidupan. Kursi, kita duduk nih, bahasa Arab, al-kursiyu, kursi. Dulu kita bilang menggaris apa? Mistar. Mistar. Bahasa Arab, mistaratun, ya.
Bahasa Arab mistaratun, penggaris itu. Nah, malam qadar itu dibilang malam di mana malaikat Allah yang Allah tugaskan turun ke bumi mengukur kadar keimanan hamba-hamba Allah yang betul-betul ukurannya tepat dikasih. Al-qadar juga bisa bermakna sempit, karena pada malam itu waktunya sempit, dan malam hari itu bumi terasa begitu sempit. Kenapa terasa begitu sempit? Karena pada malam hari itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena saking banyaknya malaikat Allah yang turun ke bumi sehingga bumi terasa begitu sempit. Nah, kita belajar pada malam hari ini tentang takdir, dan Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Sudah diukur sama Allah. Bumi itu sudah diukur sama Allah Subhanahu wa taala. Takarannya sudah ada, laut itu seperti apa, sehingga berimbang alam raya ini. Maka Allah katakan sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Nah, pembahasan mengenai takdir ini jamaah sekalian, kita sering mendengar istilah qada dan qadar. Sering kita dengar gitu. Dua istilah ini, qada dan qadar ini, dia serupa tetapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Mempunyai makna yang sama jika disebut salah satunya. Tetapi kalau disebut dua-duanya, qada dan qadar secara bersamaan, maka dia memiliki makna yang berbeda. Ya. Jika disebut qada saja, maka dia mencakup qadar. Jika dia disebut qadar saja, maka dia mencakup qada. Tetapi jika disebut dengan qada dan qadar sekaligus, disebut qada dan qadar sekaligus, maka dia memiliki makna yang berbeda. Apa itu qada? Qada itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, baik berbentuk penciptaan, baik dalam peniadaan maupun dalam perubahan terhadap ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qada. Adapun al-qadar maknanya adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Ya. Maka dengan demikian kita dapat simpulkan bahwasanya qadar ada lebih dahulu sebelum qada. Karena qadar ini dia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azal. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman begini, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir bi bala'i, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir bi bala'i. Kemudian Allah katakan, barang siapa yang tidak ridho terhadap qada'ku, artinya ketetapanku dan ketentuanku, walam yasbir bi bala'i, orang yang tidak sabar terhadap bala yang aku timpakan pada dirinya, falyatlub rabban siwai, hendaklah dia mencari Tuhan selain aku Allah Subhanahu wa taala. Riwayat hadis qudsi yang lain bunyinya begini, beda lagi, hampir sama tapi lebih panjang. Man lam yarda biqada'i wa lam yashkur bi ni'ama'i wa lam yasbir bi bala'i. Kemudian Allah katakan falyahruj tahta sama'i wal yatlub rabban siwai. Allah katakan siapa yang tidak ridha, artinya tidak rela, tidak mau terima terhadap ketetapanku dan ketentuanku, kata Allah. Yang kedua, yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah aku berikan padanya.
Dan yang ketiga, walam yasbir bibalai, tidak bersabar terhadap bala ujian yang aku turunkan dalam kehidupannya. Hendaklah dia, kata Allah, falyakhruj tahta samai, keluar sajalah dia dari bawah kolong langit bumiku, kata Allah. Kalau Allah bilang keluar dari bawah kolong langit buminya Allah, mau kemana ente? Sedangkan kita ini hidup di bawah kolong langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya hadis qudsi ini Allah menjelaskan kepada kita waspada terhadap tiga hal ini, ya. Ridha, syukur, ya, dan sabar. Setiap hamba Allah yang beriman harusnya dia punya ini. Waspadalah kalau ini tidak dia punyai, atau ini tidak ada dalam hidupnya. Yang pertama, dia harus ridha dengan apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha itu apa? Ridha itu artinya menerima dengan lapang dada, rela, ridha. Ya. Orang yang ridha dalam ibadah itu orang yang melaksanakan ibadahnya dengan senang hati. Itu berarti dia beribadah dengan ridha. Kalau antum masih bilang begini, ya isya lagi, ya subuh lagi, belum ridha. Orang yang ridha itu gembira dia ketika melaksanakan ibadah, tidak merasa berat. Itu ridha. Anak tangga untuk sampai ke ridha adalah mahabbah, cinta. Tak mungkin seseorang itu sampai pada titik ridha tanpa dia memiliki rasa cinta yang begitu besar kepada Allah, termasuk terhadap ketetapan Allah dalam hidupnya. Kan biasanya kita dalam hidup kita ini, kita bertemu dengan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita, harapan kita. Ya, kita berusaha, kita berikhtiar. Memang itu kan keharusan kita. Terus ikhtiar kita ini kita lakukan secara maksimal, kemudian kita bungkus dengan nilai tawakal. Serahkan sama Allah setelah selesai ikhtiar. Setelah bertawakal kita dapat hasilnya. Kadang hasil sesuai keinginan kita, kadang juga melebihi keinginan kita, kadang tidak sesuai keinginan kita. Nah, mereka yang mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasinya atau keinginannya serta harapannya, maka yang harus dia lakukan adalah berusaha untuk qanaah, menerima dengan rasa puas. Menerima dengan rasa puas itu akan terjadi dengan baik jika dia memiliki nilai ridha dalam dirinya. Orang yang sudah betul-betul menerima dengan qanaah, maka dia akan melakukan sesuatu dari apa-apa yang sudah dia dapat di dalam hidupnya tersebut di jalan yang Allah ridhoi. Allah bakal ridho sama kita, caranya gimana? Kalau kita ridho sama ketentuan Allah. Maka Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Rabb, aduhai Tuhanku, apa amalan yang kalau saya kerjakan engkau ridho padaku? Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang gak ada. Nabi Musa bingung, kan Allah suruh saya harus punya ridho. Nah, saya tanya sama Allah, bagaimana caranya, apa amalannya biar saya diridhoi sama Allah. Tapi Allah bilang sama Nabi Musa, gak ada amalannya. Di tengah-tengah kebingungan Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, keridhaan aku Allah pada dirimu terletak pada keridhaanmu akan keputusanku. Jadi Allah katakan, keridhaan aku Allah wahai Musa pada dirimu terletak pada keridhaanmu akan keputusanku. Artinya Allah itu bakal ridho pada hambanya jika hambanya itu dia ridho terhadap apa yang sudah Allah putuskan buat dirinya. Makanya ketika Allah mengatakan dalam hadis qudsi tadi itu, man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridho terhadap ketentuanku,
walam yashkur bi ni'amai, orang yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah aku berikan padanya, walam yasbir bi balai, dan orang itu tidak bersabar terhadap ujian yang aku sematkan dalam hidupnya, falyakhruj tahta samai, keluar sajalah dia dari bawah kolong langitku, waliyatlub rabban siwai, dan hendaklah dia minta saja kepada Tuhan selain aku. Artinya dia mau minta sama siapa? Berarti Allah nggak mau lagi diminta sama dia. Kalau cari aja Tuhan yang lain kalau kau banyak protes. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang betul-betul mau menguatkan nilai keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala wajib beriman kepada takdir. Wajib mengimani, mempercayai tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa kana amrullahi qadran maqdura. Surat Al-Ahzab, wa kana amrullahi qadran maqdura, dan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Dan dalam riwayat hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang kita kenal dengan hadis Jibril itu, di mana Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kan bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Ketika pertanyaan tentang iman itu salah satu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa tu'minu bil qadari, engkau beriman terhadap qadar, khairihi wa syarrihi, beriman kepada qadar yang baik ataupun yang buruk. Apa-apa yang menjadi ketentuan Allah harus imani. Dalam hidup kita ini kan banyak hal yang kadang-kadang kita alami tidak sesuai harapan kita. Yakin itu takdir Allah dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada takdir ini jamaah sekalian ada 4 tingkatan. Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah sejak azali, yaitu sebelum segala sesuatu itu ada. Artinya apa? Bahwasanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala harus beriman bahwa amal perbuatannya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia melakukannya. Ya, karena Allah sangat maha mengetahui. Kita harus imani itu. Kita belum buat, sudah punya keinginan. Allah sudah tahu, belum kita lakukan. Bahkan ada perbuatan yang kita lakukan tercatat oleh malaikat itu baik, tapi bagi Allah tidak baik. Kenapa? Karena Allah ya'lamu ma fis sudur. Allah yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Pernah dengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang ada salah seorang tabi'in datang kepada Abu Hurairah tanya, "Wahai Abu Hurairah, engkau ini periwayat hadis terbanyak. Di antara sekian banyak hadis, mana hadis yang cukup menarik buat dirimu?" Abu Hurairah itu terdiam sejenak, terus dia ingat ada satu hadis, terus dia sampaikan kepada tabi'in ini. Dia mengatakan, "Aku pernah dengar Rasul menceritakan padaku tentang kondisi hari akhir. Yang pertama, ada orang datang dengan amalnya sebagai orang yang ahlul Quran, bacaan Qurannya bagus, hafalannya bagus, suaranya indah. Allah tanya sama dia di hari akhir, siapa kamu? Dia bilang sama Allah, saya hamba-Mu ya Allah, yang membaca Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran, memperkenalkan Al-Quran kepada hamba-hamba-Mu yang lain, agar mereka kenal itu sebagai firman. Lalu Allah katakan kepadanya, kazzabta, kau berdusta. Kemudian kaget, hamba Allah ini kaget.
dan malaikat-malaikat yang berada di sisi Allah mengatakan kadzabta, rame-rame berteriak kau bohong. So Allah katakan kepadanya, bukankah engkau dahulu dengan Qur'anmu itu engkau pakai untuk mencari duniamu? Bukankah engkau dahulu dengan Qur'anmu itu ketika engkau melantunkannya, engkau mengatakan dalam hatiku, lihatlah aku sedang dipuji suaraku oleh banyak orang. Ya. Jadi dia melantunkan Al-Quran tetapi hatinya memuji dirinya, ada ujub. Berapa banyak air mata yang mengalir karena mendengarkan suara merduku. Bukan begitu kata Allah. Dia nggak bisa jawab. Allah katakan sama malaikat, hampaskan dia ke neraka, buang dia ke neraka. Itu ditarik dia. Di riwayat itu ditarik dia dengan dengan kakinya di atas, kepalanya di bawah, digeser, diseret, dibuang ke neraka. Yang kedua, datang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, mujahid fi sabilillah. Datang dengan tubuhnya masih bersimbah darah, gugur di medan perang, dan waktu dia gugur di medan perang, seluruh sahabat-sahabatnya bersaksi dia syahid. Karena dia berangkat perang dan memang berjuang di jalan Allah sampai dia gugur. Allah katakan, kau siapa? Saya hamba-Mu ya Allah, berjuang di jalan-Mu, menegakkan agama-Mu untuk kemuliaan Islam. Sampai saya gugur di jalan-Mu. Allah katakan, kadzabta, kau berdusta. Bukankah engkau dahulu ketika di dunia sebelum berangkat ke medan perang, hatimu mengucapkan, nanti aku akan dikenang sebagai pahlawan, namaku akan disebut sebagai nama jalan, akan dibanggakan oleh anak turunanku sebagai seorang yang berjasa buat suatu negeri. Bukankah begitu? Kata Allah. Dia diam, nggak bisa jawab, karena memang begitu adanya di hatinya. Kemudian akhirnya Allah katakan sama malaikat, seret dia, buang dia ke neraka. Seret, dibuang ke neraka. Datang yang ketiga dalam riwayat hadis tersebut, seorang hamba Allah yang ahli sedekah, hamba Allah yang kaya, hartanya melimpah, dianugerahkan kekayaan yang tak terkira, dan selama di dunia dia pakai hartanya untuk berbagi dengan yang lainnya. Banyak sedekahnya, banyak infaknya. Allah tanya, kau siapa? Saya hamba-Mu ya Allah, yang dermawan di dunia, yang engkau titipkan harta yang begitu banyak, dan saya pakai di jalan-Mu. Saya bagi-bagikan kepada hamba-hamba-Mu yang nasibnya tak beruntung dalam hidupnya. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Dan para malaikat yang lain semuanya berteriak, kadzabta, kau berdusta. Terus Allah katakan kepadanya, bukankah engkau dahulu ketika sedang berbagi kepada yang lainnya, dalam hatimu engkau katakan, lihatlah aku sedang dipuji oleh tetanggaku, dihormati dan disegani oleh orang-orang yang berada di sekitarku. Ketika aku berjalan, banyak yang berbisik-bisik, lihatlah itulah si dermawan itu. Allah katakan, kau berbuat bukan karena aku. Lalu Allah katakan sama malaikat, buang dia ke neraka. Dalam riwayat hadis tersebut, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Rasul kemudian berkata, saat itu para malaikat Allah berkata kepada Allah, ya Rabb, kenapa jadi begini? Karena catatan malaikatnya beda sama apa yang menjadi keputusan Allah. Karena malaikat Allah mencatat perbuatan hamba-hamba ini baik semua, dan harusnya mereka min ahlil jannah. Sehingga ada malaikat yang bertanya, ya Rabb, kenapa begini jadinya? Lalu apa kata Allah? Wahai para malaikat-malaikatku, tugas kalian adalah mencatat amalan-amalan hamba-hambaku secara zahiran, lahiriahnya. Adapun batinnya tugasku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari akhir nanti banyak berubah itu. Jadi banyak keputusan malaikat atau hasil catatan malaikat dianulir sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai perbuatan hambanya itu termasuk apa yang ada di dalam hatinya. Yang kedua, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir hamba Allah di Lauhil Mahfuz.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, harus juga kita mengimani tentang masyiah, yaitu tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, tentang masyiah, tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kan, ma lam yasha lam yakun. Jelas itu ya, itu sering kita baca di azkarus sabah wal masa, zikir pagi, zikir sore, kita suka membaca masyaallahu kan, ma lam yasha lam yakun. Ya. Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya yang sangat kuat. Kalau dilihat dari komposisi pasukannya Fir'aun dan pengikutnya Musa sangat-sangat tidak berbanding dan harusnya mereka binasa. Tetapi Masya Allah kan, ma lam yasha lam yakun. Kondisinya berbalik. Secara hitung-hitungan kalah itu, tetapi dimenangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud, penguasa yang zalim. Ketika ia dibuang ke api, harusnya dia hangus terbakar, tetapi Masya Allah kan, ma lam yasha lam yakun. Jadi kita harus mengimani itu, bahwasanya ada kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jadi makanya manusia tidak boleh menyatakan pasti. Maka dia harus mengatakan insya Allah. Insya'a Allah, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kita berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian kita serahkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, jumlah pasukannya cuma 313. Secara hitung-hitungan di atas kertas sulit untuk menang melawan orang-orang kafir Quraisy yang datang lebih dari 1000. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak rombongan-rombongan kecil itu mengalahkan rombongan besar, kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan satu-satunya pencipta. Ya. Makanya jangan sebenarnya kita pakai hak cipta, kita katakan hak cipta. Kita tidak punya hak cipta, Pak. Kita punyanya hak bikin. Bukan hak cipta. Nih, meja nih. Penciptanya siapa? Tetap Allah, karena bahannya dari mana nih? Bahannya antum ambil dari mana? Pohon tumbuh dari mana? Yang menumbuhkan siapa? Kita punya hak bikin. Ada apa kita bilang hak cipta? Pencipta cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kadang-kadang agak songong juga manusia itu, ya. Pakai hak cipta. Ya ada hak cipta itu. Hak bikin ya. Karena semua bahan bakunya, bahan dasarnya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka kenapa Allah dikatakan ahad? Ya? Qul huwallahu ahad. Kenapa tidak dibilang wahid, Pak? Bilangnya ahad. Ahad itu kayak satu-satunya. Ya, satu-satunya. Artinya Allah itu memang satu-satunya dan tidak pernah akan ada tandingannya. Kalau bilang wahid satu, berarti masih ada satu yang lain. Contoh, atau kalau kita bilang wahid satu, berarti dalam satu itu masih ada partikel lain. Contoh saya bilang begini, saya punya satu laptop. Memang kelihatan satu laptop, tetapi ini bukan satu-satunya. Kenapa? Karena dalam laptop ini dia masih terdiri dari unsur yang lain. Ada keyboardnya, ada layarnya, ada lampunya, ya, ada modemnya, ada tombol-tombolnya.
Saya bilang saya punya 1 jam. Saya tidak bisa mengatakan saya punya satu-satunya jam. Karena jam yang saya punya ini bisa juga dipunya sama yang lain. Kemudian jam yang saya punya yang satu ini terdiri dari jarum, angka, baterai, tali, atau rantai. Maka Allah dikatakan Allahu Ahad. Allah itu Esa, satu-satunya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dikatakan Allah itu Fatirus samawat wal ard, dikatakan. Apakah artinya fatir? Allah itu pencipta yang hakiki, yang menciptakan segala sesuatu sebelum sesuatunya itu diciptakan oleh yang lainnya. Berarti Allah itu pencipta yang hakiki. Dan ciptaannya tidak pernah akan ada tandingannya. Kalau buatan manusia ada tandingannya? Ada. Ya kan? Keluar barang baru, handphone. Ya. Ada merek yang mahal keluar. Habis itu nanti merek yang murah mirip lagi. Murah. Sudah begitu berani mengklaim hak cipta? Enggak, hak bikin itu. Hak bikin. Kalau buatan Allah nggak bisa ditiru. Buatan manusia masih bisa ditiru. Manusia dengan keterbatasannya. Nah, maka dalam Al-Quran kita perhatikan ya dalilnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu di Lauhil Mahfuz. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Bahwa yang demikian itu semuanya itu tercatat, termaktub dalam kitab Lauhil Mahfuz. Dan sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita tentang wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ya. Tidaklah kalian wahai manusia dapat menghendaki atau menempuh jalan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat At-Takwir ayat yang ke-29. Jelas itu, ya. Jadi manusia itu Allah katakan wa ma tasyauna. Ya, apa yang kalian mau kehendaki, kalian tidak dapat menghendaki itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkehendakinya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita juga tentang tingkatan yang keempat tadi itu, wallahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat. Surat As-Saffat ayat yang ke-96. Jadi Allah katakan wa ma ta'malun, dan apa saja yang kamu perbuat, menunjukkan bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perbuatan manusia itu, wa ma ta'malun itu perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Artinya apa? Kalau Allah kehendaki baru dia bisa buat. Ya. Kalau Allah kehendaki baru dia bisa buat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dengan benar terhadap takdir bukan berarti meniadakan kehendak dan kemampuan manusia. Ini perlu dicatatin ya. Saya ulangi, beriman dengan benar terhadap takdir bukan berarti kita meniadakan kehendak dan kemampuan manusia untuk berbuat. Ya. Jadi kan ada orang mengatakan, ini kan sudah kehendak Allah. Iya, memang sudah kehendak Allah. Tetapi bukan berarti kita beriman kepada takdir, bukan berarti kita menyatakan bahwasanya manusia tidak punya kemampuan untuk berbuat.
dia punya kemampuan untuk berbuat. Tetapi orang yang beriman kemampuan itu dia harus minta restu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalil-dalil syariat ya menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki kehendak. Yang pertama kita lihat dalam Al-Qur'an. Ya. Surat An-Naba ayat 39. Ya. Allah katakan zalikal yaumul haqq. Itulah hari yang pasti terjadi. Surat An-Naba ayat 39. Dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Artinya jalan kembali kepada Allah itu harus ada keinginan. Jangan bilang saya memang ini sudah kehendak Allah nih, saya jadi orang jahat, nggak bisa. Jadi dia harus punya Allah sudah berikan kepada kita ini dua jalan kepada manusia itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah atas nama jiwa kan, jiwa manusia yang Allah ciptakan itu. Dan Allah katakan Allah ilhamkan dalam diri manusia itu ada fujur, ada takwa. Apa itu fujur? Fujur itu kemaksiatan, keburukan, kedurhakaan, penentangan, perlawanan, itu fujur. Takwa itu apa? Kebaikan, ketaatan, ketundukan, kepatuhan, kesalehan, itu takwa. Allah katakan dalam jiwa manusia itu Allah ilhamkan padanya ada fujur, ada takwa. Tinggal sekarang dia mau ambil yang mana nih? Maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh amat sangat beruntung bagi siapa saja yang mensucikan jiwanya, memuliakan sukmanya. Artinya orang yang mau bahagia hidupnya, dia harus betul-betul merawat jiwanya berada pada nilai-nilai kesucian itu, untuk rapat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa hidup di bawah payung takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan tunduk tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti rambu-rambu ilahiyah dalam kehidupannya. Maka Allah katakan qad aflaha, pasti bahagia. Maka dalam firman Allah yang katakan qad aflahal mu'minun, Allah katakan orang mukmin itu pasti bahagia kalau betul-betul dia mukmin, kalau betul-betul dia beriman, kalau betul-betul dia merawat nilai-nilai keimanannya, dia pasti bahagia. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, kata Allah, sungguh amat sangat merugi dan kerugiannya tak terkira, kata Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang menistakan jiwanya sendiri. Dia yang menarik dirinya kepada kubangan maksiat, dia yang membiarkan dirinya berada pada kedurhakaan, kemudian tidak cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan qad khaba, rugi dia. Maka pilihan ada di antara kita ini. Pilihan ada di kita. Mau pilih yang mana? Mau jadi orang yang bahagia atau mau jadi orang yang merugi? Bentangan jalan itu ada di hadapan kita. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia ini punya dua potensi ini. Ya. Karena hatinya terus bolak-balik, dia punya dua ini. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ada orang jadi baik dan terus baik, ada orang pernah buruk berubah jadi baik, ada orang dulunya pernah baik berubah jadi buruk. Ada orang kadang baik, kadang buruk. Nah, lebih cilaka lagi tuh ya. Bolak-balik dia tuh, kadang baik, kadang buruk. Sebentar baik, datang Ramadan baik banget dia, di masjid melulu. Sholat rapi di masjid, Ramadan benar-benar taat di masjid. Datang Bani Umar, lihat ada dia terus di situ. Habis Ramadan kagak lihat mukanya, nggak tahu kemana, nggak tahu repot, nggak tahu lagi kemana. Nanti dekat Ramadan muncul lagi. Nah ini kan model-model manusia musiman. Tapi ada orang mau Ramadan mau nggak Ramadan ada terus. Nah, wajah-wajah yang begini ini wajah-wajah yang kita kenal, di Ramadan ada, di luar Ramadan ada.
wajah-wajah yang sering ustadz bilang apa? Lu lagi. Nah ini nih wajah lu lagi. Ketemu yang ini. Itu loyalis masjid. Jadi ada yang musiman, ada yang memang jamaah masjid yang hakiki. Allah bilang mau pilih yang mana? Ya. Nah, kemudian contoh lagi yang lain tentang sekehendakmu. Allah kasih kita kehendak kan? Contoh nih. Allah kasih kita untuk berbuat. Surat Al-Baqarah lihat ayat 223. Allah berfirman, nisa'ukum hasul lakum. Istri-istri kalian itu seperti tempat kalian bercocok tanam. Terus kata Allah, fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya. Datangilah istri-istri kalian sebagaimana saja kamu kehendaki. Allah katakan anna syi'tum. Allah tidak atur cara datangnya. Yang Allah atur syariat pernikahannya. Tetapi ketika datangnya, antum mau datang malam Jumat, mau datang malam Sabtu, mau model apa, gaya apa, Allah katakan anna syi'tum. Ya kan? Berarti kita masih dikasih berkehendak kan? Masih dikasih sama Allah berkehendak. Tinggal kita minta kekuatan sama Allah. Masih panjang nih. Ini ada 26 halaman, baru 6 halaman. Insya Allah. Iya. Ya, tadi ya. Nah. Kemudian ada ayat lain. Lanjut lagi sedikit ya. Ada ayat lain tentang kemampuan manusia. Kemampuan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya apa? Allah tahu betul hamba-hambanya itu punya kemampuannya beda. Allah nggak suruh nih kita semua yang ada di sini ini model takwanya harus nilainya 85 semuanya, nggak bisa. Allah tahu kualitas takwanya beda-beda. Ada yang 95, 90, ada yang 60, ada 40. Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tapi kita jangan mentang-mentang ada firman Allah begini terus kita kata, oh kalau gitu semampunya. Maksudnya harus semaksimal mungkin usaha kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang naik, kadang dia turun. Allah kata mastata'tu. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bicara tentang takdir ini panjang. Jadi mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Tanya-tanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Salah satu jalan untuk mengubah takdir itu memang doa. Doanya ke siapa? Ke Allah. Karena Allah yang memiliki ketetapan dan ketentuan itu. Ini saya kasih riwayat. Ya. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di zamannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya teman. Nabi Sulaiman dikabarkan sama Allah temannya ini umurnya sebentar lagi. Nabi Sulaiman bilang sama dia,
saya dapat informasi kau sebentar lagi selesai, meninggal dunia. Terus temannya ini bilang sama Nabi Allah Sulaiman, aku pinjam kendaraanmu. Pinjam kendaraan Nabi Sulaiman itu salah satunya kan angin. Kendaraan Nabi Sulaiman bilang pinjam angin. Nabi Sulaiman kasih tuh kendaraan Nabi Sulaiman angin. Nabi Sulaiman tanya, buat apa? Saya mau pakai, saya mau pergi jauh, mau lari dari kematian. Ya, takdirnya nih dikasih sama Nabi Sulaiman, pergi dia lari. Dia bukan doa atau bukan minta Nabi Sulaiman untuk berdoa, pergi tuh lari jauh. Dia merasa sudah jauh, dia bilang, wahai angin, turunkan saya di sini. Pas dia turun, Pak, di tempat dia turun, malaikatul maut di depan dia, diambil. Jadi sebenarnya dia pergi ke tempat yang memang malaikatul maut sedang nunggu dia di situ. Ya. Kayak ada seorang anak, ibunya bilang, nah jangan keluar malam ini. Ibunya tidur, dia keluar naik motor, jatuh, meninggal. Ibunya nangis datang ke rumah sakit. Nah, kan ibu udah bilang jangan keluar. Coba kamu nggak keluar, kamu nggak akan meninggal. Itu kan ucapan penyesalan sang ibu. Padahal kalau kita belajar tentang takdir, ini anak memang dia takdirnya meninggal di situ. Jadi dia keluar malam hari itu, dia menjemput takdirnya. Ada orang tinggal di satu kampung, dibilang ini orang dia tidak pernah keluar kota, dia bakal mati di situ. Ternyata suatu hari dia pergi keluar kota, meninggal. Baru pergi langsung meninggal. Memang ketika dia keluar, dia menjemput takdir kematian. Ada orang amalan dia merubah takdirnya. Ya, ada salah satu nabi, soalnya nabi, saya lupa nama nabinya. Jadi ada salah satu nabi, umatnya itu teman dekatnya itu, umatnya yang teman dekatnya dia dikabarkan akan meninggal dunia. Terus dia bilang sama umatnya ini, kau bakal meninggal dunia. Akhirnya bilang dia meninggal dunia tinggal dalam waktu sekitar 50 hari lagi. Oh, dia mulai beramal baik selama 50 hari. Ketika tinggal sehari lagi, dia masak makanan enak, dia bawa ke Nabi untuk makan terakhir. Dia bilang ini hari perpisahan, makan terakhir. Nanti dikasih tahu tinggal 50 hari, ini hari terakhir. Di tengah jalan, sebelum sampai ke rumah sang Nabi itu, dia ketemu fakir miskin, tidak makan 3 hari. Minta tolong dikasih itu makanan. Dia serba salah, mau kasih, dia mau pergi makan terakhir sama nabinya. Nggak kasih, ini orang kelaparan. Akhirnya dia kasih, sedih dia, wah nggak ketemu deh sama si nabi ini. Pulang dia kasih tuh makanan, dia pulang. Sampai di rumah dia duduk nunggu kematiannya. Sampai besok nggak mati-mati. Sampai besok lagi nggak mati-mati. Dia datang ke Nabi. Nabi lihat dia, sang Nabi itu lihat dia kaget. Masih hidup ya? Iya, gue juga kaget masih hidup. Loh, kenapa? Makanya saya tanya, kenapa saya masih hidup? Ini informasi salah nih, katanya saya mati hari ke-50. Ini saya nggak mati, sudah lebih dari 50 hari. Masih hidup. Allah turunkan wahyu kabar. Bilang apa? Dia dihidupkan 50 tahun ke depan. Takdirnya berubah. Kenapa? Gara-gara kasih sedekah makanan. Ada amalan yang dia buat. Sama ketika ada orang divonis, Pak, sama dokter. Ini tinggal 3 bulan. Rajin sedekah. Saya kenal, Pak, ada seorang ustazah, Pak. Ustazah punya kelainan jantung, Pak. Dari dia kecil. Tensi darahnya selalu rendah. Orangnya masih hidup sampai sekarang, umurnya 73 tahun. Masih hidup sampai sekarang. Bukan karena obat, Pak. Tidak pernah berhenti sedekah, Pak. Obat dia cuma minum apa? Minum madu sama habatus sauda. Itu aja andalan dia. Masih hidup sampai sekarang. Tidak pernah absen sedekah. Khususnya ketika hari Jumat, dia tidak pernah absen 40 nasi box. Setiap Jumat sudah berpuluh-puluh tahun.
Bagi-bagi kuli sindang yang pinggir dia bagi. Kalau dia lagi keluar negeri, keluar kota, anaknya yang tugas bagi. Pokoknya tidak pernah absen. Dokternya bilang ada obatnya. Dokternya dari dia muda, dokternya bilang dia punya anak paling banyak sampai 3 dan itu semua sesar. Dia lahirkan anak tidak ada yang sesar, 6 orang tidak ada yang sesar, sehat semuanya. Tidak ada yang sehat, sesar, normal. Dokter kaget. Siapa yang rubah takdir? Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin sama firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin bebankan kepada seorang hamba kecuali Allah tahu hamba tersebut mampu melewati beban itu. Dia bakal mampu melewati beban itu ketika dia melewati beban tersebut dan kesulitan tersebut bersama siapa? Bersama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.